Mas Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit. Ya, memang kalau saya lihat ini wajahnya wajah-wajah pura-pura sakit ya. Bayangkan aja dokter Polda bilang dia ini sehat, masuklah dalam sel. Tiba-tiba minta tolong dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Kalau berapa lamanya kita mana tahu. Saya pernah tahanan, saya tidak mau diperiksa ke rumah sakit. Saya bilang saya sehat. Nah, dokternya datang ke sini. Jadi harusnya Pak Roy juga diperlakukan seperti Sama, itu, Pak. sama. Ini bukan penjahat nih, bukan kriminal nih. Tiba-tiba ada intervensi mantan polisi sehingga katanya harus diistirahatkan di rumah sakit. Saya dapat informasi apakah benar mereka satu kamar. Yang masuk penjara itu kalian, pengacara kalian tidak berani menggantikan kalian masuk dalam penjara. Pengacara kalian tetap menggunakan baju yang jas, yang gagah rapi, sedangkan kalian pakai baju orange dan bahkan bisa bersandiwara pura-pura menggunakan kursi roda. Karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Baru masuk rumah sakit ada bilang, udah teriak Allahu Akbar, sehat, semangat katanya gitu. Nah sedikit lagi kalau dia boleh keluar dari rumah sakit, bisa habis ngomong lagi, nyerang lagi. Jadi betul-betul seperti kucing yang kena siram air. Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Mengapa minta penangguhan penahanan? Mestinya yang gentle itu silakan tangkap saya, maka tolong juga segera ke pengadilan kan. Tampaknya Dr. Tifa menggunakan kursi roda. Kursi roda. Bismillahirrahmanirrahim. Roy Suryo jangan mengelak lagi, Tifa juga jangan lagi alasan bawaan dirawat. Kenapa nggak dari dulu dirawat kalau memang udah penyakit bawaan? Itu kan logika yang akal-akalan gitu. Tifa dan Roy Suryo menyelesaikan pemeriksaan kesehatan usai diperiksa pihak kepolisian di Polda Metro Jaya pada siang hingga sore tadi. Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Mas Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan. Ya, sehingga ketika kemudian diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati, direkomendasikan pula untuk dirawat inapkan, bahkan kondisi Dr. Tifa jauh lebih parah. Mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah akibat kelelahan setelah 12 jam diperiksa penyidik sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada Jumat malam. Tampaknya Dr. Tifa menggunakan kursi roda. Kursi roda. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya drama yang dimainkan oleh Dr. Tifa dengan tampak lemah sampai pakai kursi roda dan dibopong ini terkonfirmasi ketika akhirnya kuasa hukumnya ya ini Kosinudin akan mengajukan penangguhan penahanan. Ya, padahal kalau memang sudah siap di penjara ya seharusnya kenapa mesti ditangguhkan? Kecuali kalau memang sakit itu bukan penangguhan tapi sudah prosedur. Kalau sakit ya memang harus diobati dulu karena untuk persidangan itu membutuhkan syarat ya adanya kesehatan fisik dan mental. Sedangkan kalau orang lagi sakit tentunya tidak memenuhi syarat untuk menjalani proses persidangan. Jadi kalau soal penangguhan ya apalagi si Imam Bogal ini Kosinudin kan sudah berulang kali
silahkan kalau klien saya di penjara 100 tahun pun ya, itu silahkan. Nah sekarang dia berusaha untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ini bagaimana ini? Ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Ugruseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya, nanti kami tinggal. Nah ini tadi dia menyebut beberapa jenderal kan yang tentunya mereka sudah berkoordinasi kemarin saat pertemuan di Bandung. Artinya mereka itu udah satu kelompok ya yang sudah berkelindan. Ada membackup di belakang Roy Suryo. Kompilasi terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan. Ya, alhamdulillah saya sudah melihat langsung Roy Suryo pakai baju kuning, orange dan Tifa ya. Saya ingin memastikan mereka itu ketangkap gitu. Kenapa? Ternyata karena ada perintangan penyidikan, mereka mungkin dipanggil tidak datang. Nah, hingga ditangkap, tapi belakangan kemudian mereka bersandiwara dengan pura-pura sakit ya. Hei Roy Suryo, Tifa nih sekarang kenapa kamu nggak punya mental menghadapi hukum dengan cara-cara yang sehat dan wajar gitu. Jadi kalau saya lihat ini, walaupun dia sakit tetap akan diproses. Kecuali ternyata terbukti Roy Suryo dan Tifa ini gila, nah mungkin dia akan bebas, dihentikan penuntutan ya, karena hanya orang gila yang tidak dipidana di Indonesia ini. Ya memang kalau saya lihat ini wajahnya wajah-wajah pura-pura sakit ya. Bayangkan aja dokter Polda bilang dia ini sehat, masuklah dalam sel. Tiba-tiba minta tolong dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Tiba-tiba ada intervensi mantan polisi sehingga katanya harus diistirahatkan di rumah sakit. Saya dapat informasi apakah benar itu ini, apakah benar mereka satu kamar ya, apakah mereka di ruang VIP. Nah, karena setahu saya semua klien itu kalau dibantar itu dibantar tapi dimasuk ke dalam sel yang ada penjaranya, ada bangsalnya, bukan di VIP, kecuali jenderal-jenderal atau polisi atau sipil atau orang yang tidak dihukum. Tapi kalau orang yang dihukum itu untuk keselamatan dan keamanan, mereka disatukan dengan sel-sel baik teroris, narkoba itu sama. Nah, tidak boleh ada pembedaan atau dianggap pengecualian bagi mereka-mereka ini. Mereka ini adalah penjahat-penjahat yang memang mulutnya sangat lemes dan mereka harus menerima hukuman yang sangat besar, berat. Karena baru masuk rumah sakit ada bilang, udah teriak Allahu Akbar, sehat, semangat katanya gitu. Nah sedikit lagi kalau dia boleh keluar dari rumah sakit bisa habis ngomong lagi, nyerang lagi. Jadi betul-betul seperti kucing yang kena serap air yang saya lihat, dan pengecaranya yang ngomongnya banyak sudah mulai tidak banyak ngomong, bahkan seperti dugaan saya dulu bahwa hey Roy Tifa, lu nggak mau RJ, nanti yang terjadi apa? Yang masuk penjara itu kalian, pengacara kalian tidak berani menggantikan kalian masuk dalam penjara. Pengacara kalian tetap menggunakan baju yang jas, yang gagah rapi, sedangkan kalian pakai baju orange dan bahkan bisa bersandiwara pura-pura menggunakan kursi roda. Ya itulah tadi ya para sahabat sekalian, bagaimana Roy Suryo dan Tifa ini kini harus menjalani konsekuensi dari tindak kejahatan mereka. Dan tidak bisa kita menuduh ini adalah diskriminasi, ini adalah tekanan dari Jokowi, ini adalah tekanan dari Termul, intimidasi dan sebagainya. Jalani saja proses hukum selanjutnya, tidak usah banyak alasan. Apalagi ini khusus buat Dr. Tifa yang sejak awal sudah menantang-nantang, bahkan menyatakan diri siap untuk menekan rompi oren, baju tahanan, bahkan siap di penjara, dan itu tidak lain adalah sebuah doa dan kini diijabah. Tentunya kita atau dia juga turut bersyukur karena doanya diijabah ya. Apalagi dia juga sempat menyatakan bahwa belum seru sebuah perjuangan kalau belum merasakan penjara.
Seperti yang pernah diceritakan oleh Egy Sujat yang sempat mengalami penahanan selama 41 hari. Ya, tapi nampaknya memang itu adalah proses hukum yang mau tidak mau harus dijalani ya. Penangkapan Roy dan Tifa ini mengkonfirmasi bahwa polisi masih dikendali Jokowi. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, ini mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Prabowo ini letoy. Masih takut sama si Jokowi. Nggak mungkin Prabowo tidak tahu kelakuannya Jokowi ini. Yang ketiga, ini juga mengkonfirmasi bahwa Komisi 3 DPR RI nggak berfungsi menegakkan hukum. Nggak menegakkan hukum. Jadi 3 hal ini. Kasus ini, kriminalisasi terhadap Roy dan Tifa, saya ulang lagi. Yang kedua, mengkonfirmasi bahwa polisi mau dikendalinya Jokowi. Yang ketiga, mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Prabowo ini letoy. Tak bisa menegakkan hukum, masih takut sama Jokowi. Yang keempat, ini juga mengkonfirmasi bahwa DPR RI, khususnya Komisi 3 itu tak berfungsi menegakkan hukum. Omong kosong itu semua. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya juga mengimbau, mengajak seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ketahuilah hal-hal seperti ini, bahwa aparat penyelenggara negara saat ini berkuasa dengan tidak berpegang pada hukum. Jangan sampai habis ini berlaku juga pada kita semua ini. Ya kalau terpaksa kita ngelawan. Karena ini penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kita kepada rakyat. Kita yang punya negara, kita pemegang kedaulatan. Tapi dikriminalisasi, dijajah oleh penyelenggara negara. Eksekutif, legislatif. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Ada desakan untuk membebaskan Pak Roy atau gimana Pak? Ada. Kita udah lakukan tadi, udah melalui orang yang paling tahu, Kombes Pol Purnawirawan Ugro. Barusan ada di sini, mungkin karena lagi ini ada di sini. Pak Komjen Ugro Seno ya tadi. Udah. Saya juga dari sana tadi mau ketemu, gak boleh. Iya. Terus katanya mau dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Saya ini pernah jadi tahanan yang dikriminalisasi juga. Saya tidak mau diperiksa di rumah sakit. Datang dokternya ke tempat saya. Ini kenapa ini mau dibawa keluar? Harusnya. Saya pernah tahanan, saya tidak mau diperiksa ke rumah sakit. Saya bilang saya sehat. Nah, dokternya datang ke sini. Jadi harusnya Pak Roy juga diperlakukan seperti itu Pak ya? Sama. Ini bukan penjahat nih, bukan kriminal nih. Ini alasan. Mengapa minta penangguhan penahanan? Mestinya yang gentle itu silakan tangkap saya, maka tolong juga segera ke pengadilan kan, dan bertarung di pengadilan. Aku buktikan 90,9% itu palsu. Jadi sebenarnya momentum ditangkapnya atau ditahannya Roy dan Tifa itu momentum penegakan hukum yang benar. Karena menurut pasal 89, jangan lupa loh, ada di KUHP, daya paksa ya atau upaya paksa itu termasuk penahanan dan penangkapan dan penahanan ini gitu loh. Ada 8 item, salah satunya penangkapan dan penahanan. Bacalah pasal KUHP 89, coba lihat itu. Refli Harun, Man Paris, tolonglah, ini memang hak hukum dari kepolisian berdasarkan pasal 89 boleh melakukan upaya paksa itu, boleh dan sah itu. Dan logika materi substansinya, Roy Suryo jangan mengelak lagi, Tifa juga jangan lagi alasan bawaan dirawat. Kenapa nggak dari dulu dirawat kalau memang udah penyakit bawaan? Itu kan logika yang akal-akalan gitu. Teman-teman, saudara-saudaraku, masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara, kemarin pagi di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 kita mendengar kabar Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, tentu kami, saya, keluarga besar Amben Nusantara, hal ini tidak mengejutkan karena sejak awal dulu kami sudah menduga bahwa ini akan sampai pada titik ini. Bahkan beberapa hari lalu kami pun merilis berita di media bahwa kami yakin Roy Suryo akan segera ditangkap atau ditahan. Dan itu terrealisasi pada hari Jumat pagi kemarin. Namun demikian, kami juga ingin menyampaikan
bahwa peristiwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini tidak membuat kami merasa bangga, merasa senang, merasa riang, merasa puas, tidak sama sekali. Justru kami merasakan keprihatinan yang mendalam, ikut merasa pilu, karena harapannya sejak dulu kasus ini bergulir, kami berharap ini tidak sampai pada proses yang akhirnya kita lihat kemarin penangkapan itu terjadi. Saya berkali-kali sampaikan kepada Roy Suryo dalam berbagai kesempatan, sudah Mas, sudah Om Roy, sudahi, jangan diteruskan, karena kalau diteruskan ini pasti juga akan merugikan Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain. Tapi apa mau dikata? Semua bergulir tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita kendalikan. Dan proses hukum, sebagai negara hukum, mau tidak mau harus kita hormati dan harus dijalani oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga para tersangka lainnya. Sedih, itu yang kita rasakan. Tapi proses hukum tetap harus berjalan. Ini yang membuat hati kami menjadi sangat-sangat pilu. Apalagi mendengar kabar, belum sampai 1 hari dilakukan penangkapan, Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah mengalami sakit, harus dirawat inap. Bertambah lagi pilu kami. Karena selain harus fokus terhadap proses hukum yang akan dihadapi, persidangan dan sebagainya, Roy Suryo, Dr. Tifa juga mengatasi kesehatan yang juga tentu gangguan jiwa, gangguan pikiran, stres tingkat tinggi dan sebagainya disampaikan oleh pengacaranya, itu pasti akan mempengaruhi situasi kondisi mental, situasi kondisi fisik Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itu kami berharap semoga Roy Suryo, Dr. Tifa itu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi proses hukum ini. Dan kita hadapi, kita lihat, semoga apa yang terjadi terhadap Roy Suryo, terhadap Dr. Tifa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, yang bisa kita ambil hikmah agar ke depan tentu akan jauh lebih bijak lagi dalam mempersoalkan hal-hal yang dirasa memang akhirnya merugikan sesama anak bangsa. Sekali lagi, semoga diberikan ketabahan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami, Keluarga Besar Rampen Nusantara, siap mengawal proses hukum ini seadil-adilnya. Salam Nusantara. Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Mas, izin Mas sedikit Mas soal Roy Suryo kemarin, penangkapan Roy Suryo. Tanggapannya seperti apa Mas? Ya diikuti saja proses yang ada. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa saya. Ya. Jangan cabut laporannya, itu kata Bang Kosi. Laporkan saja, kita tunggu, buktikan di pengadilan. Ini kan jejak digital yang tidak bisa hilang. Artinya gini, Anda sendiri yang menyampaikan kepada publik, ayo kita bertaruh, kita sudah siapkan 1 juta pertanyaan dan lain-lain. Artinya begini Mbak Kumala, jangan karena adanya penangkapan yang merupakan kewenangan dari kepolisian, ya, kemudian ini dijadikan orkestrasi zuzon lagi, ya, dan lain-lain sebagainya. Penyidik memiliki kewenangan untuk itu. Artinya ketika dia dilakukan penangkapan itu sudah sesuai. Nah, kalau ada administrasi prosedural yang monggo kerso, silakan lakukan prapit.
Ya upaya paksa itu tidak mungkin juga ada seorang yang melakukan tindak pidana, terus saya datangin, polisi harus permisi, saya mau nangkap boleh apa enggak, kalau enggak boleh saya pulang aja. Kan lucu republik ini. Ini sudah lumrah, artinya tegas dan terukur, ya. Makanya kalau nggak mau ditangkap, jangan melakukan tindak pidana. Kan begitu, ini tahu dan mau kok. Artinya seperti itu, Mbak. Karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Siap. Bubarkan termuk. Ya, kita pun akan siap kalau memang dia menyatakan perang terbuka terhadap Pak Presiden Joko Widodo. Ya, tentu kita masing-masing para pecinta dan pendukung Pak Jokowi akan berjuang dengan cara masing-masing. Termasuk saya di sini juga saya akan siap perang terbuka melawan mereka dengan meluruskan narasi-narasi jahat dan framing sesat dari mereka yang terus menyerang Pak Presiden Jokowi, dan kita akan terus mengawal proses ini. Jangan sampai lolos kedua orang ini dan 3 orang lainnya, terutama kedua orang ini ya. Dan kita akan melihat bagaimana statement dari salah satu pendukung militan Pak Jokowi, Farhad Abbas. Saya yakin ini karena tidak kooperatif gitu. Karena Polda itu tidak mungkin nangkap orang kalau tidak ada pemanggilan. Nah, berarti karena tidak ada pemanggilan otomatis dijemput gitu. Kalian bayangkan aja seorang residivis, orang yang melakukan berulang-ulang kali dalam proses pemeriksaan, tetap menyerang kehormatan kepribadian mantan Bapak Presiden RI yang ke-7, Pak Jokowi. Oleh karena itu ini merupakan sikap yang tegas yang walaupun sudah terlambat, tempat kita terjadi kegaduhan, kekisruhan, dan seolah-olah negara Indonesia ini adalah negara yang tanpa ada etika dan tanpa ada aturan hukum. Alhamdulillah dengan penangkapan ini saya sengaja mau lihat orang-orang yang bagaimana wajah Roy Suryo dulu ditangkap hari ini dengan yang tidak ditangkap dulu gitu. Apakah masih berteriak-teriak ijazah palsu atau mungkin mau mengajukan restoratif justice, ya kita lihat nanti. Tapi ini merupakan satu bukan kemenangan tapi adalah penegakan hukum. Nah, dengan penegakan hukum ini otomatis siapa saja di Indonesia yang menyerang kehormatan dan fitnah, menyebar berita bohong, membuat kegaduhan, baik menghina rakyat maupun menghina presiden maupun mantan-mantan presiden, tetap ada aturan hukum dan akan dipenjara. Dari awal saya mengatakan tidak usah diproses hukum, tetap ditangkap, kemudian dimaafkan. Tapi ternyata proses hukum ini adalah sampai ke P21, kemudian diserahkan tahap 2 ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi DKI, kemudian untuk diproses di pengadilan. Artinya di sini bukan mereka berjuang untuk memperjuangkan hak Roy Suryo bahwa mereka ditangkap, tidak. Justru Pak Jokowi lah yang kita perjuangkan karena dihina dan dipermalukan oleh Pak Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan, termasuk Rustam semua. Ya, jadi yang sudah mengambil langkah terbaik adalah Igus Jana dan Damai Lubis dan juga Rismon. Rismon sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah palsu dalam perkara itu. Tidak ada kesalahan dengan data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah. Sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka, pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Apa istimewanya si Roy Suryo dan Tifa ini? Ini kan orang cacat mental nih sebetulnya. Ya, cacat dia mental sendiri ya. yang membuat analisa, dia sendiri yang membuat penelitian, dia sendiri lalu menyatakan ini palsu. Apa dasarnya untuk menyatakan palsu? Jadi kok kita harus terbawa polarisasi mengikuti alur pikiran orang yang tidak jelas ini, yang orang cacat mental ini? Ini logikanya terbalik ini orang. Dia menuduh orang lalu disuruh untuk membuktikan. Oh, tunjukkanlah aslinya. Pakai logika terbalik dia. Kalau Anda menuduh itu silahkan. Nah, kalau dari proses penangkapan ini, apa yang dikatakan Bu Mersiwijal tadi itu betul. Tidak ada salah prosedur, tidak ada hal yang dilanggar. Kewenangan jelas mutlak kewenangan dari penyidik. Artinya kalau saat ini kasus ini kan atas laporan Pak Jokowi, pencemaran nama baik. Artinya di sini seorang pelapor lah yang punya dibebankan untuk membuktikan bahwa tersangka itu memang mencemarkan nama dia. Nah,
Lihat, nanti tugas Pak Jokowi yang membuktikan. Lihat ancamannya. Pencemaran nama baik Ancamannya itu nanti kan ya. menyebar, menganalisa, pasal 332, 35 itu ya, Undang-Undang ITE kan mentransformasikan, merubah. Transmisi. Iya, merubah ya kan. Nah itu kewenangan. Makanya Jokowi termasuk tadi dia menyatakan kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum, katanya. Serahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan kita sama-sama mengawal proses ini. Seperti itu yang saya sampaikan. Jadi kalau dikatakan ini sudah beralih kewenangan, belum beralih kewenangan karena belum tahap 2. Kewenangan itu mutlak di penyidik. Ini mungkin dia memanfaatkan, hatersnya Pak Jokowi ini banyak nih. Minimal 16% atau minimal 16-25 hatersnya Pak Jokowi ini. Kan bisa kita jahit nih kebencian ini dengan tuduhan-tuduhan tidak mengenakan terhadap Pak Jokowi. Kalau ini bukan dituduhkan ke Pak Jokowi, mungkin sudah berhasil nih. Tapi ini kan juga dia berhadapan dengan orang yang juga punya pendukung yang kuat. Iya, betul. Tapi sebaiknya diteliti sih, ini apakah ada gangguan kejiwaan atau memang ada yang orkestrasi gitu. Gitu. Nggak tahu, dua-duanya terbuka lebar. Makanya perlu penelitian kan. Ya. Stamina-nya cukup kuat. Kalau dia dua itu, orang gila kan itu stamina-nya kuat. Penangkapan Roy Suryo dan Tifa kali ini tanggapannya seperti apa, Pak? Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Nanti ikuti kita. Iya. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan atau seperti apa? Akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Tentu. Iya. Iya. Sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak ijazah? Iya, masih di Polda. Kami selama ini dari korban justru melihat selama setahun ini polisi, mohon maaf, terlalu baik dengan para tersangka. Mohon maaf ya, minta gelar khusus. Ini adalah momen di mana kuasa hukum dari Pak Jokowi, Rifai Kusumanegara, bikin semua lawan bicara di sebuah talkshow di stasiun TV, dibikin plong-plong dengan pemaparan yang sangat runtut dan argumentatif dari beliau. Ini dari korban justru melihat selama setahun ini polisi, mohon maaf, terlalu baik dengan para tersangka. Iya. Mohon maaf ya, minta gelar khusus diikutin. Iya. Mau lihat barang bukti ijazah diikutin. Bahkan bayangin, itu plak disegel dari lapor dirobek oleh Direskrim, itu punya risiko loh. Yeah. Karena itu harusnya yang boleh membuka itu jaksa. Boleh tanya Pak Jaksa. Sesuatu yang sudah disegel oleh lapor yang membuka itu kejaksaan. Yeah. Tapi waktu itu penyidik karena permintaan para tersangka dibuka untuk diperlihatkan. Tapi ikuti saja untuk mencari kebenaran material. Yeah, ada lagi nanti diminta mengajukan saksi dan ahli. Oke, itu hak, diikuti. Apapun yang diminta. Bahkan ada lagi, kami tidak percaya dengan lapor. Kami minta UI, BRIN, dan berbagai macam dilibatkan. Polisi ngikuti loh Bang. Ikuti. Semua itu didatangi lapor-lapor itu. Dan jawabannya apa lapor itu yang ditunjuk? Kami tidak mempunyai peralatan untuk melakukan itu. Jadi artinya semua permintaan, semua klaim diikuti. 1 tahun boleh dibilang perkara lambat. Kami juga kalau boleh dibilang sedikit kecewa. Tapi kami diamkan saja. Nah pada saat hari ini kita lihat polisi menegakkan kewibawaannya, menegakkan ketegasannya. Kembali lagi dikomplain juga. Jadi menurut saya kasihan di sini polisi berpihak, bukan berpihak ya. Selalu dalam dua sisi akan menjadi komplain. Jadi ya begitulah ya. Penjelasan yang sangat argumentatif dari Rifai Kusumanegara ini tentu saja membuat para lawan debat cuma bisa melongo dan terdiam. Karena ya mau gimana lagi, karena semua sudah diikuti, bahkan kasus ini sudah terlalu panjang, terlalu lama. Belum pernah ada kasus sampai selama ini ketika orang sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai hampir setahun setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita mengapresiasi pihak Polda Metro Jaya dan kita tinggal terus mengawal untuk proses selanjutnya. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Ya, tadi sudah dilakukan ya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, masih dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan
bahwa seluruh barang bukti adalah Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik. Ini adalah keterangan dari kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, yang tidak terima kliennya ditangkap. Mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. Terus terkait masalah ada informasi penekanan dan lain sebagainya, surat kami itu normatif sifatnya. Ya, normatif dalam arti ya kita mengajak dong atau memberikan informasi sebaiknya dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Alasannya juga jelas kok di dalam persoalan ini. Ada 3 hal ya. Roy Suryo itu residivis. Terus yang kedua, ada pengulangan dari tindak pidana yang ada. Para sahabat sekalian, cukup di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Dan untuk Anda yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan selalu agar bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Salam waras Indonesia.